Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang materi akidah akhlak, yaitu akhlak tercela, materi kelas 7 semester 2. Akhlak tercela yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang riya dan nifaq. Pasti anak-anak sudah sering sekali mendengar kata riya dan nifaq. Nah, pada kesempatan berbahagia ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan riya dan apa yang dimaksud dengan nifaq. Oke, kita mulai dari riya dulu. Riya dalam bahasa Arab itu artinya memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan dilihat dari arti istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang dilakukannya dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, itu riya. Intinya riya itu adalah berbuat sesuatu ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Anak-anak, Nabi bersabda, man sama Allahu bihi wa man yura'illahi bihi. Barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa kita dilarang untuk berbuat riya. Satu hal yang pasti, riya itu perbuatan tercela dan sangat dilarang oleh Allah. Selanjutnya anak-anak, yang dimaksud dengan nifaq. Nifaq yaitu berasal dari kata nafaqo, yang artinya adalah lubang hewan sejenis tikus. Nifaq bisa diartikan secara istilah yaitu perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanan dengan ucapan dan tindakan. Nah, perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Anak-anak, antara riya dan nifaq, keduanya adalah sama-sama akhlak tercela. Bedanya, kalau riya itu memamerkan amal, sedangkan nifaq itu adalah menyembunyikan keyakinan. Jadi bisa dikatakan nifaq itu bisa bermuka dua. Secara zahir dia memperlihatkan keimanan, tapi secara batin dia adalah mengingkarinya. Nah, itu anak-anak tentang pengertian riya dan nifaq. Apa ciri-ciri dari riya? Ciri-ciri dari orang yang riya itu biasanya dia akan rajin berbuat kebaikan bila dilihat oleh orang lain, bila dalam keadaan ramai. Karena orang yang riya itu pada intinya adalah ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Jadi kesimpulannya, ciri orang riya itu adalah pamer. Itu ya, pamer satu amal atau perbuatan dengan harapan dipuji oleh orang lain.
Contoh dari perbuatan riya, misal begini ya, ada orang itu sholat dengan catatan ada yang melihatnya, misal orang yang disenanginya, karena ada orang disenangi, dia mau sholat dengan harapan dia yang melihat tadi mau memujinya, mengatakan dia anak yang rajin ibadah dan lain sebagainya. Anak-anak, akhlak tercela riya tentunya ada dampak negatif ya, atau disebut dengan akibat buruk dari perbuatan riya. Apa saja yang akan muncul dari perbuatan riya? Dampaknya yang pertama, menghapus pahala amal baik. Ini berarti dalam surat Al-Baqarah ayat 294. Kedua, mendapat dosa besar, karena riya itu termasuk perbuatan syirik kecil. Nabi pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Ini hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, akibat buruknya yaitu tidak selamat dari bahaya kekafiran, karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Bisa dilihat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, sekarang kembali ke nifak. Tadi riya sudah, sekarang kembali ke nifak. Nifak dibagi menjadi dua. Yang pertama, nifak i'tiqadi, dan yang kedua, nifak amali. Nifak i'tiqad yaitu suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Sedangkan nifak amali yaitu kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, seperti sabdakan oleh Rasulullah, ayatul munafik salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khon. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Oke anak-anak, itu materi kita hari ini, yaitu tentang riya dan nifak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari dua akhlak tercela tersebut. Oke anak-anak, ini tuh saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.